Quarkus? Yes, we are Quarkus. Baik, jadi kami dari kelompok Quarkus akan mensosialisasikan tentang time management and energy management. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Quarkus. Pada kesempatan kali ini kita akan mensosialisasikan tentang poster kita yang bertemakan apa sih pentingnya mengelola waktu dan energi dengan bijak. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk berkenalan mulai dari saya. Nama saya Muhammad Ihsanul Fikri dengan nomor NPM digit terakhir 248. Dilanjutkan dengan rekan saya. Di sini dengan saya sendiri, nama saya Hizkia Triputra Gultom dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 089. Halo, saya Muhammad Irfan Fajriansyah dengan NPM terakhir 242. Halo, nama aku Ciguta Inji dengan NPM terakhir 256. Untuk narasumbernya mungkin boleh berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim Fuadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Muhammad Rafael Murti dari Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Idam Bintang dari Fakultas Teknik dan Sains, jurusan Teknik Kimia. Nah, pertama-tama, apa sih waktu itu? Nah, waktu itu adalah sesuatu yang bergerak secara lurus dan tidak bisa untuk terulang kembali. Nah, pertama-tama, apa sih time management itu? Time management itu adalah sebuah kemampuan untuk kita mengatur waktu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar bisa memprioritaskan kegiatan kita, agar kita tidak terteteran dengan kegiatan-kegiatan yang padat ini. Nah, selain waktu itu ada yang namanya energi. Energi itu adalah kemampuan melakukan pekerjaan atau daya untuk melakukan sesuatu. Jadi melanjutkan yang tadi, kalian sebelum untuk menghemat energi itu kalian bisa melakukan mengschedule jadwal kalian sebelum kalian memulai hari di pagi hari. Jadi di malam hari sebelum tidur biasakan untuk membuat schedule agar energi kalian tetap terjaga sampai di akhir hari karena schedule-nya udah beruntut. Next, untuk itu kami memiliki udah beberapa metode untuk menjaga waktu dan energi akan dijelaskan oleh Kia. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin ke mas-masnya sekalian bahwa dalam mengatur waktu kita ada beberapa metode yang dapat kita lakukan. Nah, sebelumnya di antara mas-masnya ada yang pakai metode-metode ini nggak? Atau sekedar waktu berjalan ada tugas langsung dikerjain aja? Langsung dikerjain aja. Spontan ya. Nah, jadi di sini aku mau mensosialisasikan kepada mas-masnya sekalian bahwa untuk mengatur waktu dengan baik, di sini kami menampilkan ada tiga metode. Yang pertama yaitu ada metode Pomodoro, ada kedua blocking time, dan yang ketiga yaitu Eisenhower Matrix. Jadi yang pertama ini aku jelaskan yaitu Pomodoro. Gimana sih sebenarnya metode Pomodoro itu? Jadi kalau metode Pomodoro ini yaitu kita kalau misalnya saya misalkan kita atur waktu. Misalnya 25 menit kita belajar secara serius dan fokus selama 25 menit itu. Dan setelah waktu tersebut kita setting waktu 5 menit untuk istirahat. Setelah 5 menit tersebut kita lanjut lagi 25 menit untuk belajar dan begitu seterusnya. Dan itu sebenarnya adjustable. Bisa kita atur 40 menit serius belajar, 10 menit istirahat, itu berdasarkan kemauan kita sendiri. Itulah mengenai Pomodoro. Dan yang selanjutnya itu metode blocking time. Jadi terkait metode blocking time ini seperti namanya itu blocking. Jadi kita memblok waktu demi waktu yang ada dalam satu hari. Misalnya dalam satu hari yaitu ada pagi, siang, dan malam. Jadi kita atur pagi kita ngapain, siang kita ngapain, dan malam kita ngapain. Sehingga kita apabila diatur dengan baik, semuanya dapat dilaksanakan dengan teratur dan juga dapat menghasilkan yang memuaskan. Dan yang terakhir yaitu Eisenhower Matrix. Terkait Eisenhower Matrix, bisa dilihat pada poster ini bahwa Eisenhower Matrix menentukan prioritas berdasarkan hasil jangka panjang. Jadi terkait apa yang kita lakukan sekarang, kita perhitungkan apa kira-kira yang menjadi hasilnya di jangka panjang tersebut. Apabila kita melakukan A, apa yang dampak akan kita dapatkan di nantinya, dan apabila kita melakukan B,
hasil seperti apa yang kita dapatkan di kedepannya. Saya harap kalian dapat mengerti, akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, jadi selanjutnya ini ada yang namanya lingkaran prioritas teman-teman. Jadi untuk yang pertama, ini kita membagi itu sebagaimana tabelnya itu ada penting nggak penting dan mendesak dan nggak mendesak. Nah untuk yang pertama, untuk yang do ini adalah yang penting dan itu waktunya mendesak. Jadi emang harus dilakukan. Makanya ini namanya do. Jadi ya itu yang paling penting dilakukan. Lalu yang kedua ini ada bagian yang penting tapi nggak mendesak. Jadi nggak ada waktunya gitu. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Maka itu kita bisa schedule atau kita jadwalkan. Lalu yang ketiga ada delegate. Itu yang adalah gimana itu nggak penting tapi itu mendesak, jadi ada waktunya. Nah itu jadi bisa diwakilkan, entah kita undur-undur atau kita bisa minta teman kita untuk mewakilkan seperti itu. Nah untuk yang eliminate ini adalah yang kegiatan apa sih yang nggak penting dan nggak mendesak juga, jadi yang nggak dilakukan nggak apa-apa. Makanya ini kita bisa eliminate, nanti bisa diterapkan oleh teman-teman juga. Lalu yang terakhir itu teman-teman bisa dilihat di sini juga ada manfaat. Jadi dalam menghemat waktu dan memanage energi ini kita punya beberapa manfaat. Yang pertama itu tentu aja bekerja secara efektif karena kita efektif waktu kita lebih singkat, lebih cepat dan juga kerjaan selesai semua. Lalu ada yang namanya disiplin waktu, mengurangi stres berlebih, kehidupan seimbang dan produktif. Nah itu jadi lebih banyak hasil yang kita bisa dapatkan. Nah mungkin itu saja hasil sosialisasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin? Oke cukup ya. Harapannya kira-kira paham. Oke. Harapannya adalah teman-teman bisa paham dan bisa mengimplementasikannya juga ke lingkungan masyarakat. Mungkin itu aja dari kami kelompok Quarkus. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam. Kami dari kelompok Quarkus ingin sosialisasi tentang waktu manajemen dan energi manajemen. Sebelum itu perkenalkan diri, saya Habib Bilal Roman Saputra, NPM 2408 2010 067 dan rekan saya Rikawati, NPM saya 2408 2010 131. Nama saya Rajasa Sabebuti, NPM 062. Nama saya Fatur Rahman Putra Nanta Effendi, NPM saya 2408 2010 021. Nama saya Gede Nirlagaya Novito dengan NPM 2408 2010 212. Ialah sesuatu yang bergerak lurus dan tidak bisa terulang kembali. Sedangkan energi manajemen adalah kemampuan melakukan pekerjaan atau daya untuk melakukan sesuatu. Di sini waktu dan energi itu memiliki manfaat. Yang pertama adalah bekerja secara efektif. Kenapa kita bekerja secara efektif? Karena jika kita bekerja secara efektif, kita melakukannya dengan nyaman. Lalu yang kedua ada disiplin waktu. Kenapa kita harus disiplin waktu? Karena jika kita tidak mendisiplinkan waktu kita, tidak mengatur waktu kita, maka kita akan membuang waktu secara sia-sia. Tidak mendesak namun penting. Tugas-tugas ini mempunyai hasil jangka panjang namun tak perlu diselesaikan segera. Oke, untuk yang ketiga, mendesak namun tidak penting. Tugas-tugas ini tidak cukup penting untuk menyita perhatian namun perlu diselesaikan segera. Merespon email, tugas seperti ini bisa kamu delegasikan kepada orang lain. Untuk yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting.
Tugas-tugas yang masuk ke dalam daftar ini tergolong tidak bermanfaat dan membuang waktu. Contohnya aktivitas menonton TV. Tugas seperti ini sebaiknya diabaikan saja. Sekian sosialisasi dari kami kakak-kakak. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Makasih atas sampaian. Sebelumnya kami dari program studi sistem informasi di sini kami mau sosialisasi mengenai pentingnya mengelola waktu dan energi dengan baik. Sebelumnya kakak udah tahu nggak gimana caranya? Belum. Jadi sebelum aku jelasin nih gimana caranya, aku mau jelasin definisi energi sama waktu dulu. Jadi waktu itu sesuatu yang bergerak lurus dan tidak bisa terulang kembali. Sedangkan kalau energi itu kemampuan melakukan pekerjaan atau daya untuk melakukan sesuatu. Nah, caranya kita bisa pakai metode Pomodoro. Pomodoro itu kita misal bagi tugas 25 menit buat ngerjain tugas, 5 menitnya istirahat. Kita ulangi itu selama 4 kali. Baru nanti selama 4 kali itu kita istirahat selama 15 menit. Kemudian yang kedua itu ada metode block time. Jadi metode block time itu metode dengan membuat 2 kolom. Kolom pertama itu diisi dengan waktu atau jamnya, kolom kedua diisi dengan kegiatan. Jadi kita memperkirakan pekerjaan itu selesai mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian di antara pekerjaan itu kita buat waktu kosong, semacam blocking time gitu, free time buat istirahat atau buat waktu jaga-jaga jika ada kendala yang mendadak. Kemudian yang ketiga ini ada ini contohnya. Jadi ada do, kalau itu yang penting dan bisa. Kemudian yang ini penting tapi tidak bisa. Kalau yang ini itu tidak penting tapi mendesak. Kalau yang ultimate itu tidak penting dan tidak mendesak juga. Kemudian manfaatnya dari pertama itu kita bisa bekerja secara efektif. Ini karena energi dan waktu kita sudah kita olah, jadi kita bisa mengelola efektif. Yang kedua bisa diberi waktu, yang ketiga mengurangi stres berlebih, keempat kehidupan seimbang, dan kelima kita bisa Terima kasih Kak. Jadi saya akan menjelaskan pengertian waktu dan energi. Temanya yaitu pentingnya mengelola waktu dan energi dengan bijak. Yang pertama, apa itu energi? Energi adalah kemampuan melakukan pekerjaan atau daya untuk melakukan sesuatu. Waktu itu adalah sesuatu yang bergerak lurus dan tidak bisa terulang kembali. Selanjutnya jadi di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk mengolah waktu dan energi. Yang pertama ada Pomodoro, yaitu membagi tugas ke dalam beberapa ronde. Jadi waktu kita belajar adalah durasi 25 menit, kemudian istirahat 5 menit dilakukan selama 4 kali, dan istirahat terakhir kita bisa menggunakan 30 menit. Kemudian yang kedua ada block time. Ini bisa dilakukan dengan menjadwalkan pekerjaan yang dilakukan esok pada hari ini. Ini juga membantu. Dan yang terakhir adalah Eisenhower Matrix, yaitu menentukan prioritas berdasarkan hasil jangka panjang. Ini adalah contohnya, ada do, schedule, delegate, sama eliminate. Dan manfaatnya yaitu bekerja secara disiplin waktu, berlebihan, kehidupan seimbang, dan ada salah satu kutipan dari Benjamin Franklin. Dan beliau itu mengatakan bahwa time is money, artinya waktu itu berharga. Jadi gunakan waktu. Baik, itulah video kami mengenai sosialisasi mengenai time management dan energy management. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memaknainya. Terima kasih dan Quarkus
Yes, yes, yes. Bye-bye.